Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video sekarang, kita akan membahas tentang ukuran pemusatan bagian pertama. Bagaimana menentukan nilai yang merupakan pusat dari suatu data numerik yang terdiri dari dua atau lebih angka. Di SMP, kita sudah pernah mempelajari tentang ukuran pemusatan dari data tunggal. Jadi pada video sekarang, kita materinya mengulang materi SMP. Jika data numerik terdiri dari dua angka, contohnya, berapa nilai pusat untuk 3 dan 7? Jawabannya kita cari dengan cara menjumlahkan 3 dan 7, kemudian dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi nilai pusatnya adalah 5. Kita mengenal ini adalah nilai rata-rata. Bagaimana jika data numeriknya terdiri dari 3 atau lebih angka? Contoh 2, misalnya ada 3 angka datanya, yaitu nilainya 3, 7, dan 8. Berapa nilai pusatnya? Maka 3, 7, dan 8-nya kita jumlahkan, kemudian dibagi 3. Hasilnya 18 dibagi 3, yaitu 6. Jadi nilai pusatnya adalah 6. Sejauh ini kita telah menentukan nilai pusat data dengan rata-rata atau mean. Tapi terkadang mean atau rata-rata ini bisa mengecewakan. Hasilnya tidak memuaskan jika ditetapkan sebagai pusat data. Contoh 3 ini mungkin contoh yang cukup baik. Badu misalnya ingin mengetahui nilai pusat usia anak yang biasa bermain di taman bermain kulur untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengadaan fasilitas bermain yang dibutuhkan berdasarkan usia. Ternyata di taman bermain itu, yang biasa datang adalah 5 bayi berusia 2 tahun dan 6 anak SMP atau MTS yang berusia 13 tahun. Berapa nilai pusatnya dan bagaimana cara menentukan nilainya? Jika nilai pusat ditetapkan dari nilai rata-rata, maka cara menentukan nilainya adalah jumlahkan semua data usia, kemudian bagi dengan 11, yaitu banyaknya data. Kita dapatkan 88 dibagi 11 sama dengan 8. Jadi nilai pusatnya adalah nilai rata-rata, dalam hal ini 8. Ini perhitungannya akurat, tetapi nilai yang diperoleh tidak tepat untuk menjelaskan pusat data yang akan dijadikan bahan pertimbangan dalam pengadaan fasilitas bermain yang dibutuhkan. Anak-anak yang usianya 2 tahun, kebutuhannya dengan anak-anak yang usia 13 tahun, kebutuhannya berbeda alat mainnya itu. Tetapi kalau kemudian kesimpulannya bahwa yang diadakan nanti alat bermainnya untuk yang usia 8 tahun, maka itu tidak tepat. Anak-anak, untuk menentukan pusat data, selain rata-rata atau mean, ada ukuran lain, yaitu median dan modus. Median adalah nilai yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Contoh, berapa median usia anak yang hadir di taman bermain kulur pada contoh 3 itu? Kita lakukan dengan mengurutkan dulu 11 data tadi. 2-nya ada 5, 13-nya ada 6. Seperti ini. Nah, data yang paling tengah adalah data yang ke-6. Dalam hal ini 13. Mediannya adalah 13. Terkadang ada 2 angka di tengah-tengah, maka mediannya adalah rata-rata dari kedua angka itu. Contohnya, berapa median dari 3, 4, 7, 9, 12, dan 15? Ada 6 data, di tengah-tengahnya ada 2 angka, yang ada di tengah itu data ketiga dengan data keempat. Nah, rata-rata dari 7 dan 9 adalah 8. 8 ini ditetapkan sebagai median dari data tersebut.
Kita lanjutkan sekarang modus. Modus adalah nilai yang paling sering terjadi, yang paling sering muncul. Berapa modus anak yang hadir di taman bermain Klur pada contoh 3? Kalau kita kelompokkan data tadi, 2-nya ada 5, 13-nya ada 6. 13 muncul lebih sering daripada 2, maka modusnya adalah 13. Modus adalah data yang paling sering muncul. Menentukan modus dapat saja rumit. Terkadang ada lebih dari satu modus. Contohnya, untuk data 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7. Di sini 4 muncul 2 kali dan 6 juga muncul 2 kali. Maka 4 dan 6 kita tetapkan sebagai modusnya. Jika ada satu modus, disebutnya itu unimodal. Dua modus disebut bimodal. Dan kalau 3 modus disebut multimodal. Kalau kita menggunakan aplikasi Google Spreadsheet misalnya, atau Excel, fungsi yang digunakan untuk mencari satu modus, fungsinya mode, kemudian di sini tuliskan rank datanya, atau mode.sngl. Tuliskan di sini data yang akan kita cari modusnya. Tapi untuk mencari lebih dari satu modus, jika ada modusnya lebih dari satu, maka fungsinya adalah mode.mult. Di sini tuliskan rank dari kumpulan datanya. Anak-anak, di statistika itu kita mengenal tentang pencilan. Pencilan ini adalah nilai yang berada jauh di luar nilai lainnya. Contohnya ini ada nilai terkumpul di sini dan ada satu nilai di sini terpencil. Nilai pencilan dapat membuat nilai pusat menyimpang jika menggunakan min. Nilai pusat ditentukan menggunakan median atau modus terkadang lebih baik. Contoh 8, mungkin ini salah satu contoh yang bisa menunjukkan hal itu. Diketahui data 3, 4, 4, 5, dan 104. Rata-ratanya atau minnya diperoleh dengan menjumlahkan 3, 4, 5, dan 104, kemudian dibagi 5, hasilnya 24. 24 sama sekali tidak mewakili angka-angka yang ini. 3, 4, 4, 5, 104. Nah, jika 104 yang nilai pencilan ini, data yang terpencil ini, maka rata-rata menjadi 3 tambah 4 tambah 4 tambah 5 dibagi 4. Nilainya 4. Angka 4 ini cukup menggambarkan tentang data yang kita bicarakan. Kalau kita menggunakan median, urutkan data, ada 5 datanya, yang paling tengah adalah urutan yang ketiga, nilainya 4, mediannya 4. Modus yang paling sering muncul, 4 di sini 2 kali munculnya, yang lain cuma sekali, maka 4 adalah modusnya. Kalau menggunakan rata-rata yang ini 24, sementara median dan modus nilainya ya sama, ini 4. Jadi yang 24 ini cukup menyimpang ketika ada nilai pencilan pada sekelompok data. Kita dapat simpulkan bahwa untuk menentukan nilai pusat, kita bisa menggunakan min, median, atau modus. Gunakan salah satu yang paling sesuai dengan data yang kita miliki, atau lebih baik lagi kalau kita gunakan ketiganya. Anak-anak, kita coba bicarakan tambahan sedikit tentang rata-rata lainnya. Selain rata-rata hitung atau min, atau disebut juga rata-rata aritmetik, dikenal juga ada rata-rata geometrik atau rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Apa tuh rata-rata geometrik? Rata-rata geometrik suatu data yang berjumlah k buah adalah akar pangkat k dari hasil setelah data itu dikalikan semuanya. Contohnya, berapa rata-rata geometrik dari 2, 4, dan 8?
Pertama, ketiga angka ini kita kalikan 2 kali 4 kali 8 sama dengan 64. Kemudian karena ada 3 angka, cari nilai akar pangkat 3-nya. Akar pangkat 3 dari 64. 64 itu 4 pangkat 3. Jadi akar pangkat dari 4 pangkat 3 adalah 4. Jadi rata-rata geometriknya adalah 4. Rata-rata geometrik seperti itu. Dan sekarang rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik dari 2, 4, 5, dan 100 berapa? Datanya ada 4. Nah, menghitung rata-rata harmonik itu, banyaknya data 4 dibagi 1 per data itu. Ditambah 1 per data yang lainnya. Tambah 1 per 5, tambah 1 per 100. Didapat 4 dibagi 0,96. Dan kurang lebih nilainya 4,17. Demikian rata-rata geometrik dan rata-rata harmonik. Dari buku siswa halaman 56 ada data ukuran sepatu yang dipakai oleh 12 pemain basket. Datanya 42, 41, 41, 40, 40, 41, 42, 42, 43, 41, 40, dan 42. Bagaimana kalau kita coba tentukan rata-rata hitung, rata-rata geometrik, rata-rata harmonik, median, dan bonusnya? Jika datanya diurutkan, maka 40 ada 3, 1, 2, 3, 41-nya ada 4, dan 42-nya 4, 43-nya cuma 1. Rata-rata hitungnya 40 kali 3 ditambah 41 kali 4, jumlahkan ini, ditambah 42 kali 4 tambah 43 dibagi 12, hasilnya 41,25. Rata-rata geometriknya, akar datanya ada 12, jadi akar pangkat 12 dari 40-nya ada 3, 40 kali 40, 4 kali 40, berarti 40 pangkat 3 kali 41 pangkat 4 kali 42 pangkat 4 kali 43 pangkat 1. Diperoleh 41,23966. Kurang lebih begitu. Rata-rata harmoniknya, datanya ada 12, 12 dibagi 1 per 40, ada 3, 1 per 40 kali 3, ditambah 1 per 41 kali 4, ditambah 1 per 42 kali 4, ditambah 1 per 43. Hasilnya 41,2293. Kalau kita lihat nilainya saling berdekatan. Dan mediannya adalah setelah data diurutkan, data yang di tengah adalah ini 12, datanya semuanya, maka data ke-6 dengan data ke-7 adalah yang tengah-tengahnya. Maka mediannya adalah 41 tambah 41 dibagi 2, 41. Dan modusnya di sini 41 ada 4 kali muncul, 42 4 kali muncul juga. Maka modusnya ada 2, 41 dan 42. Anak-anak, kalau kita menggunakan aplikasi Excel atau spreadsheet dari Google misalnya, datanya yang tadi kalau kita tuliskan 40 ada 3, 41-nya ada 4, 42-nya ada 4, 43-nya 1. Nanti mencari rata-ratanya dapat ini. Rumusnya adalah seperti ini. Ini ranknya A1 sampai A12. A1 sampai A12. Kalau rata-rata geometriknya, ini formulanya, hasilnya ini. Rata-rata harmoniknya, ini formulanya, ini hasilnya. Mediannya, ini formulanya, ini hasilnya. Modusnya ada 2, kita menggunakan formulanya ini. Demikian informasi atau pembahasan tentang ukuran pemusatan. Pada video sekarang ini pengantar atau bagian pertama. Nanti pada video berikutnya kita akan membahas ukuran pemusatan untuk data kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.